Kristus. Ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Engkau buat segala kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam kami. Dan kami pun menyatakan terima kasih kami bahwa Engkau sudah memakai sidang jemaat ini seluruhnya ya Bapa, dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan, kebaktian, kebangunan rohani di Tanah Toraja. Sebagai hamba-hamba yang tidak berguna, kami datang kepadamu mengucapkan syukur terima kasih kami kepadamu. Kami hanya melakukan apa yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tetapi Engkau yang memiliki hak atas kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini setelah kami melakukan tugas selama 1 minggu ya Tuhan. Kami kembalikan seluruh kehidupan kami berada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki kami, Engkau yang menebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini, dan kami mohon kemurahan-Mu. Kiranya Engkau tetap mempercayakan pelayanan-pelayanan selanjutnya dalam kami bersama seluruh sidang jemaat untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu. Sebahagian besar rombongan sudah berada kembali di kota Surabaya, tapi masih ada sebagian rombongan yang membawa peralatan-peralatan. Tuhan, kami doakan kiranya penyertaan-Mu berlaku atas mereka. Mungkin sekarang ini dalam perjalanan atau dalam pengurusan segala sesuatunya. Berikan mereka kekuatan, kesehatan tubuh, jiwa dan roh mereka. Pimpin mereka dalam perjalanan di darat maupun di laut ya Tuhan, untuk tiba dengan selamat, agar seluruh peralatan-peralatan yang akan digunakan di tempat ini bisa kembali ke tempatnya dan dimanfaatkan, digunakan untuk mengagungkan, muliakan nama-Mu. Demikian kebaktian kami pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam urapan roh-Mu yang suci. Saat pembukaan firman-Mu, Engkaulah yang menguasai hati kami, hamba-Mu yang ucapkan kata-kata. Bubulah firman-Mu, bubulah urapan roh yang suci di dalamnya, agar setiap hati yang mendengar dapat menerima, dapat mengerti, dan dapat melakukan dalam kehidupan. Segala kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, selamat bahagia, dan salam dalam menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang saat pemberitaan firman Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan yang dalam perjalanan kembali ke kota-kota atau ke desa pelayanan saudara, saya pun tidak lupa menyampaikan terima kasih atas penyertaan saudara-saudara ikut mendukung kebaktian kebangunan rohani, dan juga masih sempat bersama kami di jemaat ini pada kebaktian malam hari ini. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kesempatan ini pula akan saya gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang sudah menyatakan kekompakan dalam pelayanan, baik jemaat yang ikut langsung ke Tanah Toraja maupun sebahagian jemaat yang tinggal di sini yang ternyata sudah sangat mendukung kebaktian kebangunan di Tanah Toraja dengan doa, baik di Lemah Putra maupun di Jalan Johor, sehingga pelayanan di Tanah Toraja baik pagi maupun malam hari kami sangat merasakan bantuan dan dukungan doa saudara-saudara sekalian. Semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam sidang jemaat ini, baik anggota biasa, badan pekerja, kabar mempelai, para imam-imam, seluruhnya yang sudah mempersembahkan maaf yang sudah mempersembahkan segala-galanya untuk kebesaran nama Tuhan.
biarlah Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Nya selalu dalam kehidupan kita sekalian. Selanjutnya kita masih akan tetap bersiap, sebab permintaan-permintaan pelayanan semacam di Tanah Toraja masih beberapa permohonan kebaktian kebangunan rohani ini yang belum kita jawab. Kita berdoa supaya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Puji Tuhan. Marilah kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya pada malam hari ini. Nanti sesudah firman kita masih akan menggunakan perjamuan suci. Kita akan membaca dalam Wahyu Fatsal yang ke-15. 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 Kita akan membaca bersama-sama ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ya, terima kasih. Sampai ayat 2. Berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan bilangan namanya. Saudara-saudaraku, ada 3 macam binatang dalam Wahyu Fatsal 12 dan 13 yang menghalangi perjalanan kita ke Firdaus. Ada 3 macam binatang. Di udara ada ular naga merah padam besar dengan kekuatan ekornya, saudara-saudaraku, untuk mencampakkan bintang-bintang. Inilah orang-orang yang terpilih. Dalam Injil Matius pasal 24, ini usaha yang maksimal dari setan untuk menjatuhkan, kalau boleh, orang yang terpilih juga. Tapi dalam Wahyu 14, Wahyu 12, kenyataannya memang masih sepertiga bintang. Sepertiga bintang-bintang yang akan jatuh. Bintang-bintang mana yang jatuh? Ini mungkin pertanyaan. Bintang-bintang mana yang akan bisa jatuh? Sebab bintang-bintang ini sudah mengalami perjalanan yang hanya tinggal selangkah. Perjalanan yang tinggal selangkah lagi masuk ke Firdaus. Hanya tinggal selangkah, yaitu lewat padang belantara, dan dari padang belantara menanti kedatangan Tuhan. 3,5 tahun di padang belantara. Kemudian mempelai wanita, masih gambarnya belum nyampe, masih di jalan. Mempelai wanita dengan mahkota 12 bintang. Saudara-saudaraku, itu akan dibawa ke padang belantara, dan di sana selama 3,5 tahun. Sesudah itu akan masuk ke perjamuan kawin, perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Jadi hanya tinggal selangkah, kurang lebih 3,5 tahun hitungan manusia, 42 bulan. Hitungan manusia, hitungan Allah itu sangat bisa menjadi sangat singkat sekali. Jadi masih ada kesempatan setan menggunakan langkah terakhir untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sekarang tadi saya katakan mungkin pertanyaan, anak Tuhan yang mana atau bintang yang mana yang akan gugur? Mari kita membaca itu di dalam Filipi pasal yang kedua. Dalam Filipi pasal yang kedua. Dalam Filipi pasal yang kedua, di sana jelas diuraikan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16. Filipi 2 ayat 15 dan 16. Supaya kamu tiada beraib. Ya,
supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, ya, dan yang sesat ini, ya, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di ya. dunia. Jadi ini kerinduan Tuhan, saudaraku, bahwa kita sekalian ini tidak hanya sekedar menjadi anggota gereja, sekedar menjadi orang Kristen, tetapi satu kehidupan yang mengalami keubahan, mengalami pengangkatan untuk ditempatkan, bukan seperti anak Ibrahim seperti pasir di laut, seperti debu tanah, tetapi seperti bintang-bintang di langit. Seperti bintang-bintang di langit, saudara-saudaraku, supaya kehidupan kita menjadi benar-benar kehidupan yang berbahagia. Jadi kita ini diubahkan oleh Tuhan menjadi tidak bernoda, menjadi tidak bercelah. Ini adalah ukuran dari mempelai wanita. Di dalam Efesus pasal 5, ini ukuran dari mempelai wanita. Dihadapkan tanpa cacat, tanpa celah, sempurna, tanpa noda di hadapan hadirat Tuhan. Mari sekarang ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, Ya, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. ya, pada hari Kristus. Ini hari Kristus datang untuk menjemput mempelainya masuk ke perjamuan malam pesta nikah anak domba Allah. Terus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. ya, di sini sekalipun tidak langsung dikatakan siapa yang akan dapat diseret, tetapi dari kalimat mengatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini artinya yang diseret itu adalah bintang-bintang yang tidak berpegang pada firman kehidupan, tidak memiliki firman hidup, tidak memiliki firman hidup, tidak berpegang pada firman kehidupan. Di hari-hari ini nanti kita melihat bintang-bintang yang tidak berpegang ini akan linglung, akan benar-benar tidak pengharapan. Saat dunia diguncangkan, kita nanti bisa melihat kehidupan-kehidupan yang tidak berpegang pada firman kehidupan. Kehidupan itu akan diguncang-gancingkan. Nanti mulai dari guncangan-guncangan bumi. Guncangan-guncangan bumi ini guncangan ekonomi, politik, guncangan memang bumi karena gempa bumi, bencana alam yang akan terjadi di mana-mana, saudara-saudaraku. Kobaran-kobaran api yang melalap bumi ini, hutan kota. Dulu kita ngeri mendengar kebakaran hutan, ini sekarang kebakaran kota, kebakaran apa saja nanti bisa. Ini bencana alam. Belum nanti dikhawatirkan tahun ini dengan turunnya angin ke apa itu. Dulu tahun lalu El Nino, tahun ini El Nina atau apa ya, El Nina tahun ini. El Nina itu membawa hujan banyak ya, dikhawatirkan terjadi banjir besar-besaran. Mungkin saja saudara-saudaraku laut meluap, kita tidak tahu apa jadinya nanti. Jadi tahun ini malah dikhawatirkan terjadinya banjir di mana-mana. Ini bencana alam. Ini guncangan bumi. Belum nanti guncangan langit. Belum nanti guncangan langit. Dalam arti benarnya memang akan ada guncangan langit itu. Dalam perhitungan-perhitungan orang pandai-pandai, saudara-saudaraku, akan terjadi suatu tabrakan bintang-bintang di langit. Tabrakan mobil aja sudah ngeri. Lebih ngeri lagi kalau ada tabrakan kapal di laut, ngeri juga. Kalau ada tabrakan pesawat terbang di udara, lebih ngeri lagi. Tapi di atas semuanya, lebih ngeri nanti tabrakan bintang-bintang. Bayangkan kalau bumi kita sekecil ini ditabrak oleh satu bintang yang besar. Itu baru pengertian cara jasmani.
langit akan diguncangkan. Saudara bisa baca ayat ini di dalam Ibrani pasal 12. Saudara-saudaraku, itu akan terjadi guncangan lagi. Langit akan diguncangkan. Satu kali langit ini akan diguncangkan lagi untuk menguji siapa yang berakar. Sementara pengertian rohani dari langit diguncangkan, saudara-saudaraku, pengertian rohani dari langit diguncangkan itu adalah bagaimana kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang benar-benar dalam kehidupan rohani. Bisa adanya guncangan-guncangan menyangkut iman kita kepada Tuhan, menyangkut perkara-perkara rohani. Sebab itu biarlah Tuhan memberikan kita suatu pertolongan dalam kehidupan kita ini, agar iman kita menjadi teguh. Siapa yang bisa gugur pada waktu itu? Jawabannya adalah bintang yang tidak berpegang pada firman kehidupan. Di Tanah Toraja saya jelaskan itu. Firman hidup itu dimulai dilihat waktu mendengar firman. Baru pertama kali mendengar firman, kita melihat kalau firman itu hidup dalam kita atau tidak. Kalau kita mengusapkan hati pikiran saat mendengar firman, kita menerima firman hidup. Firman itu hidup dalam kita, akan hidup dalam kita. Tapi kalau kita mendengarkan firman Allah dengan perhatian tidak serius dan banyak gangguan yang kita tidak kalahkan, itu firman tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin bisa menjadi pengertian, tidak mungkin. Kalau firman dikatakan hidup, terlihat waktu kita mendengarkan firman. Kalau kita ada kesungguhan, ada kerinduan untuk mengerti, firman itu pasti akan menjadi pengertian di dalam kita. Itu pasti. Sebab mulai mendengarnya betul, mengertinya pasti betul. Kalau mendengarnya tidak betul, pengertiannya bukan cuma tidak mengerti, bisa salah pengertian. Ini lebih celaka. Nah, kalau firman ini kita mengerti, begitu mudah untuk masuk di hati menjadi iman. Kalau kita beriman, saudara-saudaraku, itulah pegangan kita untuk kita melakukan segala sikap tindakan. Waktu bumi berguncang, waktu langit berguncang, kita punya iman. Saudara-saudara, perjalanan kita bukan lagi dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Ya, orang-orang percaya itu perjalanannya dengan iman. Kita perjalanan kita dengan iman untuk berpegang kepada firman Tuhan. Orang-orang ini tidak akan guncang, tidak akan apalagi gugur. Guncang pun tidak akan dia alami. Sebab perjalanannya bukan dengan penglihatan, tetapi perjalanannya dengan iman. Di dalam 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, kita melihat di sana bagaimana orang yang beriman itu berjalan. Mari. Tetapi seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Terus. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya, semua yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Mantap. Tidak bisa gugur. Jangankan gugur, goyang pun tidak. Dalam 1 Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa kehidupan semacam ini tidak bisa berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa. Jadi ini sudah satu kehidupan yang tidak bisa diseret. Berpegang pada firman. Firman kehidupan. Jadi kalau bintang itu, kalau saudara lihat bintang itu di mana, dia digantung di mana, sehingga dia berada di langit, itu tidak tergantung begitu saja. Oleh firman Allah mengatur segala-gala. Peredaran bintang-bintang ini diatur.
Satu waktu bintang-bintang secara alamiah ini juga akan menjadi hilang dari jalur peredarannya dan membuat kehidupan itu nanti jatuh binasa. Mari, binatang yang kedua, saudara-saudaraku, binatang yang kedua, saudara sudah mengetahui, binatang yang timbul dari laut. Timbul dari laut. Binatang yang timbul dari laut. Dia juga akan berperang, saudara suku, dengan kekuatan yang ada padanya, yaitu ingin menguasai dunia. Binatang itu akan menguasai dunia. Kita berperang melawan binatang itu. Saudara-saudaraku, saatnya kita sudah harus menunjukkan sikap kita terhadap firman. Dalam Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan 8, mari kita baca Ulangan pasal yang ke-8. Inilah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan oleh antikris. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Inilah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan oleh setan, oleh antikris. Mari kita baca Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ya, terus. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Iya, terus. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu. Berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Itu nanti akan banyak orang lupa Tuhan, ya. Akan banyak orang lupakan Tuhan dengan iming-imingan dari antikris ini, dengan segala sesuatu di dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan yang akan lupa Tuhan. Terus, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Iya, ayat 14. Jangan engkau tinggi hati. Jangan tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Iya. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Iya, terima kasih. Jadi ini beberapa ayat-ayat ini kita melihat bahwa kalau kita berpegang pada perintah Tuhan, kalau kita mengerti saat adanya cobaan menyangkut makanan, menyangkut pakaian, menyangkut godaan apa saja, di mana dunia ini dikuasai oleh antikris. Setiap kali kita mengingat Tuhan, saudara yang ikut dalam rombongan ke Tanah Toraja mengalami langsung ini, saudara-saudaraku. Dicoba di laut, dicoba di udara, dicoba di darat. Itu cobaan sangat kecil dibanding dengan nanti akan terjadi di dunia ini. Mencoba kita apa? Tobat aku, saya kedua kali tidak ikut lagi PPI. Memang kali ini berat, sungguh berat, melelahkan. Saya tadi malam saya nggak tahu apa saya tidur, apa saya mati, saya nggak tahu tadi malam itu. Sebab seumur saya baru kali ini saya kembali menjadi bayi. Sebab tidur saya 11 jam. Tadi malam saya tidur 11 jam. Tiba di rumah kurang lebih jam 4. Tidak ngomong, tidak apa, duduk baca surat yang masuk, saya baca dulu. Habis itu mandi. Sesudah mandi jam 5 saya tidur langsung, tidak tahu apa-apa.
sampai jam 4 pagi. Saya hitung-hitung 11 jam saya tidur satu malam. Jadi kembali seperti bayi, bangun segar, langsung bisa olahraga lagi. Sebelum ke Tanah Toraja saya hanya mampu 7 menit olahraga, tapi tadi pagi 15 menit kembali bisa olahraga lagi. Jadi saudara-saudaraku, begitu pengalaman karena badan terlalu capek, begitu lelah, sangat lelah. Pada malam terakhir khotbah begitu panjang, oleh karena harus saya merasa berutang kalau saya tidak selesaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Kemudian pulang di rumah tidak bisa tidur sampai sudah jam 3, harus kumpul. Perjalanan tidak sampai seperti saudara-saudara, tapi cukup goyang-goyang juga. Agak pusing, tapi tidak sampai lebih dari itu, hanya capek. Untung waktu di airport saya disempatkan istirahat di tempat yang agak tenang oleh satu saudara di dalam sidang jemaat ini, mempersilahkan saya menggunakan fasilitasnya yang berada di tempat istirahat. Dan saya memang gunakan istirahat beberapa menit, mungkin 30 menit atau 40 menit. Sangat saya rasakan manfaatnya. Tapi tadi malam saya benar-benar istirahat. 15 jam saya istirahat. Belum pernah saya tidur, 11 jam. Selama saya dewasa sampai tua ini, baru tadi malam saya kembali seperti bayi. Tidur 11 jam, tidak tahu apa-apa. Umpamanya ada orang datang nyembeli saya nggak tahu. Benar-benar saya nggak makan, saya nggak pusing makan lagi. Saya pokoknya saya masuk di tempat tidur tergeletak 11 jam. Bangun pagi jam 4 bersama murid-murid sekolah Alkitab, mereka juga bangun jam 4 berdoa. Sesudah itu badan rasa segar sekali. Sampai sekarang ini memang mungkin tubuh ini capek, tetapi jiwa saya disegarkan oleh Tuhan. Sangat disegarkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu supaya kamu tahu menghargai firman. Ini, supaya kamu tahu, aku izinkan kamu lapar, supaya kamu menghargai mana. Supaya kamu tahu menghargai mana. Dan Tuhan katakan hati-hati, supaya jangan engkau melupa Tuhan, melupakan Tuhan. Sebab godaan akan begitu hebat. Godaan karena sengsara, godaan karena godaan, iming-iming dan sebagainya. Akan banyak orang lupa Tuhan, bahkan sampai melupakan dirinya. Tapi kita oleh Tuhan diperingatkan supaya jangan lupa Tuhan. Orang lupa Tuhan kemudian menjadi tinggi hati, itu artinya sudah lupa Tuhan, tinggi hati, sudah tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Sebab dia merasa tanpa Tuhan aku hidup. Dia lupa Tuhan, dia merasa hidup. Dia pikir tanpa Tuhan aku bisa. Buat apa kembali kepada Tuhan? Sehingga pintu Firdaus bagi dia sangat kuat, tertutup dan terkunci. Pintu tertutup, pintu terkunci. Nanti akan datang baru ngetuk pintu, tapi Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Sebab dia lupa Tuhan, dia melupakan Tuhan. Dalam Matius pasal 25, Injil Matius pasal yang ke-25 kita baca di sana, saudara-saudaraku. Jangan kita melupakan Tuhan, lengah terhadap kedatangan Tuhan. Ini berbahaya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25, orang lupa Tuhan ini adalah bukan lupa apa, lupa bahwa Tuhan akan datang. Dia sih tahu Tuhan, tapi lupa. Mari kita membaca pasal 25. Pasal 25 ayat yang ke-10.
Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ini lupa Tuhan. Ini sama dengan orang kehabisan minyak. Melupakan Tuhan ini dalam perumpamaan ini orang bodoh yang kehabisan minyak, yang tidak mempunyai minyak persediaan. Ini pintu ditutup. Perkataan ditutup ini, saudara-saudaraku, termasuk arti ditutup dan dikunci. Memang tidak disebutkan ayat ini, tetapi perkataan ini, saudaraku, arti perkataan pintu ditutup itu ditutup dan terkunci, yang tidak ada orang bisa membuka lagi. Kalau pintu itu ditutup, dalam Wahyu pasal 3 dikatakan tidak ada orang bisa membuka kembali. Kalau Tuhan masih membuka, tidak ada orang bisa menutup. Saatnya pintu ditutup, siapa yang akan ketinggalan? Orang yang tidak berpegang pada perintah Tuhan, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Dia melupakan Tuhan. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, inilah orang-orang menang, saudaraku. Berperang. Dia menang. Dia tidak bisa ketinggalan, sebab dia mempunyai suatu kekuatan, bukan dari dirinya, tapi kekuatan dari Roh El Kudus. Dalam perintah Tuhan itu, kalau Tuhan memerintahkan kita, saudara-saudaraku, kalau Tuhan memerintahkan kita sesuatu, Tuhan sudah siap dengan kekuatan. Dia berikan kepada kita untuk lakukan. Saudara-saudaraku, saudara bisa melihat sendiri, mengalami sendiri di hari-hari ini. Saya juga mengalami. Kalau kita lihat besarnya perintah Tuhan, dengan kekuatan kita itu tidak sepadan. Tapi kalau Tuhan perintahkan kita dan berpegang pada perintah Allah, setia pada perintah Allah, dengan tidak tinggi hati, Tuhan menganugerahkan kita kekuatan, kemampuan yang luar biasa untuk melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Itu kekuatan dari Roh Kudus. Bukan dengan gagah, bukan dengan perkasa, tetapi dengan Roh Tuhan. Itu minyak, saudara-saudara. Dan kalau kita berperang dengan terang di tangan kita, kita menghadapi dunia dalam kegelapan ini, saudara-saudaraku. Kegelapan tidak bisa diperangi dengan kekuatan manusia. Kegelapan tidak bisa diperangi dengan senjata. Kegelapan hanya bisa diperangi dengan terang dari Allah. Dalam Wahyu pasal yang ketiga jelas, saudara-saudaraku. Wahyu pasal yang ketiga. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, kita hanya menang bukan dengan kekuatan kita, tapi kalau kita teguh berpegang pada perintah Allah. Wahyu pasal 3. Saya akan persingkat-singkat ini, saudaraku, tetapi ikuti dengan baik-baik. Ayat 7, kita baca mulai ayat 7. Wahyu pasal 3 mulai ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Perhatikan,
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, kekuatan manusia ini ukurannya ada, batasannya apa, bisa diukur. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku, iya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tidak menyangkal namaku. Ini kekuatan. Ini sudah pelita yang tetap menyala dengan minyak yang ada. Tetap menyala. Jangan kita dipadamkan. Jangan pelita kita ini padam. Terus, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. 10. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, inilah orang-orang di tepi laut kaca bercampur api. Orang yang menang atas binatang-binatang dan patung binatang. Ini hasil karya dari binatang-binatang ini mendirikan patung untuk disembah. Saudara-saudaraku, binatang yang ketiga, binatang yang keluar dari bumi. Binatang yang keluar dari bumi. Binatang yang keluar dari bumi itu akan menyesatkan. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, 2 Korintus pasal 11 ayat 2, ini binatang yang keluar dari bumi. Kita baca ayat yang kedua, 3 dan 4. 2 Korintus 11 ayat 2, 3 dan 4 ini saya sempat sampaikan semuanya ini di Tanah Toraja. Ini saya akan memberikan kesimpulan bagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa sampai di tepi laut kaca ini? Lebih sulit, saudara-saudaraku, kalau kita mau jalani dengan kekuatan kita. Sulit-sulitnya Tanah Toraja masih bisa dicapai, buktinya kita sudah sampai di sana. Tetapi masuk ke Firdaus ini, kalau kita punya mata tidak terbuka, saudara-saudaraku, tidak akan pernah bisa sampai. Sebab itu di sini mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Iya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lagi ini langkah terakhir. Bertunangan hanya tinggal satu langkah masuk dalam pernikahan. Ada ujian di sini. Ada kesempatan. Jadi langkah waktu yang sangat singkat ini masih mau digunakan oleh setan, oleh binatang yang keluar dari bumi untuk menggagalkan kita. Mari kita baca ayat 4. Ayat 3. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ini yang kalah. Orang kalah itu orang tidak setia. Orang kalah itu orang yang tidak setia. Perkataan tidak setia itu artinya tidak berpegang pada kasih. Tidak berpegang pada kasih. Istri yang tidak setia pada suaminya, ia tidak memiliki kasih suaminya. Kalau ia memiliki kasih suaminya, tidak usah diperintah, tidak usah diminta, saudara-saudaraku, dia akan tetap mengasihi suami. Itu setia. Jadi berpegang pada kasih. Setia itu istilah lainnya dalam bahasa Indonesia, berpegang pada kasih. Itu setia. Jadi berpegang pada firman kehidupan Filipi 2, berpegang pada Roh Kudus,
minyak Roh Kudus. Dalam Wahyu pasal 3 ini tidak punya kekuatan, tapi Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Berpegang pada kasih Allah. Setia itu artinya berpegang pada kasih. Itu kita praktekkan di kehidupan kita, saudara. Kalau kita mengasihi seseorang, apapun kekurangannya, kita tetap setia. Tapi kalau kita tidak setia, kita pergi hanya kita melihat, kita tadinya senang hanya karena simpati. Begitu kita lihat kekurangannya, kita tidak akan, sebab kita tidak mengasihi dia. Simpati. Nikah, saudara, kalau hanya simpati bahaya. Waktu kita masih muda, yang istri masih cantik, oh simpati. Tapi bagaimana nanti kalau kita lihat dia dalam keadaan sakit-sakitan, atau dalam keadaan badannya dan penampilannya sudah jauh dari waktu kita menemukan dia di saat gadis. Kesetiaan itu diuji. Kalau kita tadinya hanya simpati, saat itu pasti menyeleweng. Pikiranmu disesatkan dari kesetiaan. Sebab dia tidak berpegang pada kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya nanti akan memberi kita kekuatan melawan segala kekurangan, seperti Tuhan memandang kita. Bayangkan di Tanah Toraja diberitakan bagaikan seekor anjing. Bagaimana setianya mempelai laki-laki untuk menebus seekor anjing menjadi seekor binatang yang digembalakan menjadi domba-domba milik kepunyaan. Kalau bukan karena kasih, saudara-saudaraku, kita tidak lagi ada kesempatan. Tapi begitu kasih setianya Tuhan, kasih setianya Tuhan, saudara-saudaraku, kasih setianya Tuhan, itu harus kita pegang. Orang yang berpegang pada kasih setianya Tuhan, sekalipun di darat mabuk, di laut mabuk, di udara mabuk, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ini orang tidak bisa dikalahkan oleh penyesat. Jadi aku takut, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dengan kelicikannya oleh ular itu. Dan kelicikan ini licik, ini binatang yang keluar dari bumi ini. Begitu licik, dia tampil bagaikan seekor domba, tetapi di dalamnya berbicara sebagai seekor naga. Begitu, saudaraku, dalam Wahyu pasal yang ketiga, pasal 13, begitu dasar, licik oleh kelicikan. Coba ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ada orang lain menawarkan yang ini, ya iya. Ini namanya tidak punya kasih, tidak setia. Menawarkan apa saja terima, lupa kekasihnya itu. Sebab memang dia tidak mengasihi. Kalau orang ini berkuasa, mengasihi, apapun yang ditawarkan orang tidak, dia tidak akan terima. Sebab aku punya kekasih. Ada orang lain datang menampilkan dirinya, oh diterima saja. Terus atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kamu sabar aja, perkataan sabar sini nerima aja. Tidak ada kemampuan untuk berperang melawan, sehingga orang ini tidak layak disebut pemenang. Sebab dia tidak mau berjuang, sebab dia tidak mau berperang melawan segala tantangan dan godaan. Ini disebut orang ini kalah. Orang ini kalah. Jadi saudara-saudaraku, yang sampai di tepi laut kaca itu hanya orang yang menang.
Orang yang sudah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Patung ini hasil karya bersama dari 3 binatang, baik yang dari udara, baik yang dari laut, maupun yang dari bumi. Karya bersama menampilkan patung yang akan disembah sebagai Allah di bumi ini, saudara-saudara. Sekarang kita mau menang. Saudara mau menang? Saudara mau menang? Berpegang pada firman kehidupan nomor 1. Berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman kehidupan. Jangan duduk mendengarkan firman dengan tidak menangkap sesuatu. Sangat berbahaya. Saudara diancam dengan akan jatuh, gugur. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Tuhan, berpegang pada Roh Kudus, berpegang pada perintah Allah. Roh Kudus memberikan kita perintah, jangan bekerja dengan kekuatan sendiri. Kita masih menghadap rasa-rasanya perjalanan ini masih sangat berat. Jika Tuhan izinkan, masih beberapa undangan. Rupanya yang terdekat ini nanti Kalimantan Tengah, ini perjalanan panjang juga, saudara-saudaraku. Ini mungkin waktu singkat. Siapa yang bisa ke sana? Ya ini yang tadi. Semuanya. Sesudah itu mungkin Pulau Nias. Ini jauh juga perjalanan ini. Benar-benar membutuhkan ujian. Ini perjalanan-perjalanan berat. Kalimantan Tengah cukup berat. Saya baca di koran, jalannya yang tadinya saya pernah tempuh dalam waktu 6 jam di darat, ini sudah disebutkan bisa, kalau lewat darat sudah bisa 12 jam, bahkan bisa lebih. Sebab rusak sekali, bagaikan kubangan di musim hujan itu. Jadi sangat sulit. Ikut laut dan sungai. Tapi saudara punya pengalaman dulu ikut sungai, saudara katakan indah. Memang indah, tapi cukup melelahkan. Apalagi ke Nias. Pesawat sampai di Medan, belum tentu dapat pesawat ke Pulau Nias. Kalau kita naik kapal sampai di Sibolga, harus menyeberang pakai feri semalam lagi. Tidak tahu bagaimana guncangannya. Memang ujian. Kalau lihat sulitnya, masih lebih gampang pergi ke luar negeri. Sulit-sulitnya ke negeri Belanda, masih Tanah Toraja lebih sulit, saudaraku. Saya pulang dari negeri Belanda tidak tidur 11 jam. Kali ini saya tidur 11 jam karena terlalu lelah. Saya tidak bisa menceritakan kepada saudara bagaimana lelahnya saya. Tapi dari tidur saya, saudara bisa memperkirakan sejauh mana lelahnya itu. Sangat lelah. Tapi sudah ada satu saudara mengajak saya untuk istirahat sesudah ini. Terima kasih buat saudara itu. Jadi begitu kita sungguh-sungguh, saudaraku. Untuk dikatakan menang, harus berperang. Tidak ada orang menang tanpa perang, itu enggak ada. Itu kalaupun dikatakan menang, itu kemenangan semu. Sebab belum teruji. Kemenangan yang sesungguhnya nanti ada buktinya apa? Ini yang harus dibuktikan. Kemenangan yang sesungguhnya hasil peperangan itu ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya apa kita menang? Ini yang harus kita bisa tunjukkan nanti. Bukti ini harus kita pegang. Bukti bahwa kita adalah orang menang. Dalam Wahyu 2, 3, Wahyu pasal 2 dan 3 disebutkan siapa yang menang, siapa yang menang. Itu bukti-bukti kemenangan ada, saudara-saudara. Tapi bukti pertama kemenangan, bukti pertama kemenangan kita membaca lebih dahulu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga.
ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Manusia ini seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan Tahu yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan tidak suka. Manusia hidup dalam dosa terus menerus. Itu Tuhan gak suka. Mengambil buah kehidupan dalam keadaan berdosa membuat dia menjadi orang berdosa terus menerus. Itu sebabnya untuk kembali ke Firdaus ini Tuhan sediakan. Mari kita baca ayat 23 lebih dahulu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi kita ini sekarang ini manusia-manusia terusir. Sampai sebegitu jauh Tuhan tidak kenal kita. Tuhan sebut kita ini bangsa kafir. Sebegitu jauh. Tetapi Tuhan telah mengutus anaknya. Jadi tidak hanya mengundang, mengirim surat undangan, tapi menjemput kita. Anaknya yang tunggal itu datang untuk membuka pintu. Coba baca ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Menyambar-nyambar. Jadi begini terus, tidak ada yang bisa lewat tanpa kena ini. Jadi pedang ini begini terus. Terus untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Yesus telah datang menempatkan dirinya di bawah mata pedang ini, ya. Tuhan telah dinaikkan di atas kayu salib oleh kehendak Tuhan, sehingga dialah orang yang pertama yang kena ini, kena pedang ini. Dia kena pedang. Dia yang kena pedang. Dan karena ia kena pedang, darah itu keluar. Karena ia kena pedang, maka setiap orang yang percaya masuk pada tubuh yang kena pedang ini, darahnya telah terpercikan. Dia itu suci, sehingga pedang ini tidak lagi aktif untuk menghukum. Sebab hukuman sudah jatuh atas tubuhnya Kristus. Sekarang kita memanfaatkan darah untuk memerciki kehidupan kita menjadi putih bersih. Kita memanfaatkan tubuhnya untuk menyatukan kita, sehingga kita nanti akan menjadi satu tubuh dengan percikan darah. Kitalah yang dibawa oleh Tuhan masuk ke Firdaus. Mari kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 7 lebih dahulu. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Mari. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Saya tunjukkan ayat-ayat ini, saudaraku, supaya penguraian ini berdasarkan Alkitab. Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Iya. Terus? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Iya. Jadi ini. Jadi orang yang menang ini ditandai dengan pertama, jubah dibasuh.
jubah itu dibasuh. Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal yang ke-22 ayat 14. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka membasuh jubahnya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara memanfaatkan pengalaman salib karena melayani Tuhan, itu suatu kekuatan, suatu harga yang sangat mahal. Sekarang saudara mungkin merasa bukan sesuatu harga mahal, tapi di suatu waktu saudara akan merasakan suatu harga mahal. Saya sebagai seorang hamba Tuhan diizinkan Tuhan mengalami pengalaman salib bersama Tuhan. Di waktu melayani, di waktu mengalami rasa begitu berat. Tetapi sesudah kemudian beberapa waktu, saya melihat harta yang termahal yang saya alami adalah pengalaman bersama salib. Itu tidak bisa dibeli. Itu yang termahal, sebab dia terkuat, sebab dia berkuasa. Kalau kita menampaikan firman Allah, kalau kita menerangkan sesuatu dengan dasar pengalaman itu begitu kuat, tidak bisa dibantah, dan dapat menguasai, membawa manusia untuk kembali kepada Tuhan. Sebab pengalaman salib itu membasuh jubah. Kalau kita sampai nanti pada saat kita diberkati oleh Tuhan, kuasa ini kita rasakan. Kita tidak mampu untuk menjadi sombong. Sebab apa? Kamu dulu apa? Mau sombong sedikit? Itu pengalaman salib mengingatkan kita. Kamu dulu apa? Sekarang kamu bisa makan, dulu kamu apa? Kamu dulu tidak makan-makan. Kamu dulu orang miskin. Kamu dulu orang ini. Kamu dulu. Pengalaman salib itu selalu mengingatkan, sehingga kita tetap berpegang pada perintah Allah, untuk jangan sampai tinggi hati yang bisa menjerumuskan kita. Jadi pengalaman salib itu, saudara-saudaraku, yang orang tidak suka, sesungguhnya itu suatu harta yang sangat mahal diberikan oleh Tuhan kepada orang mengikut Tuhan. Bagaikan suatu nyanyian baru yang tidak bisa dipelajari orang lain. Tidak bisa. Saya menjelaskan dalam ayat yang Wahyu 22 ayat 12, tadi sudah dibaca. Sesungguhnya aku datang, ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Sudah dibaca? Ya. Membasuh jubah, mereka akan memperoleh hak. Ini, mereka punya hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini kasih yang, saudara-saudaraku, harga daripada hak ini, harganya hak ini itu seharga korban Kristus, harga darah. Itu harganya hak ini. Atau kalau orang naik pesawat, naik bis, naik kapal, harganya tiket. Harganya tiket. Harganya karcis. Ini seharga darah. Itu hak. Kalau kita punya tiket, kita berhak. Sekalipun tidak punya pesawat, kita berhak masuk ke dalam pesawat. Sekalipun kita tidak membuat surga, tapi kalau ada hak, kalau ada tiket ini, kita punya hak untuk masuk di surga itu. Ini hak diperoleh kalau kita menghargai korban Kristus. Korban Kristus itu disebut dalam Wahyu pasal 2 kasih mula-mula. Itu yang banyak ditinggalkan oleh orang. Jadi ada pekerjaan, melayani dan sebagainya, tapi tanpa kasih mula-mula, tanpa hak ini. Melayani, dia pikir dia sudah berhasil, tetapi setelah diuji dengan apa pelayanan itu, apa dengan harga, melayani dengan harga atau tidak, berani membayar harganya atau tidak, untuk kembali ke Firdaus ini, saudara-saudaraku, sampai ke pohon Al-Hayat itu, kita harus berani membayar harganya.
memberi kehidupan kita dipercik dengan darah. Itu tanda dari kasih mula-mula. Hanya orang berpakaian ini, hanya orang berpakaian kasih mula-mula ini diizinkan masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba. Wahyu 19, Wahyu 19, pakaian ini disebut kembali. Ini tanda hak untuk masuk. Mari, ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dikatakan pengantinnya telah siap sedia. Tolong baca ayat 7 bagian terakhir. Dan pengantinnya telah siap sedia. Telah siap sedia. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terus lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Allah dari orang-orang kudus. Kita dibenarkan oleh darah. Ya, ini pakaian putih berkilau-kilau. Itu yang disebut dalam Wahyu 22 itu. Siapa yang sudah membasuh jubahnya sampai menjadi putih bersih berkilau-kilau, itu yang diizinkan masuk ke Firdaus. Itu yang menang atas rintangan-rintangan. Saudara, di dalam PPI di Tanah Toraja dijelaskan juga rintangan-rintangan untuk bisa mencapai Firdaus. Di sini berbahagia orang yang membasuh jubahnya. Mereka akan peroleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk dalam pintu, melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Tetapi bukti kita orang menang belum hanya pada ayat 14. Bukti kita pemenang bahwa di dalam tangan kita sudah sempat mengambil buah pohon, memakan buah pohon kehidupan. Itu buktinya kita menang. Itu buktinya kita menang. Jadi bukan menang di jalan, separuh jalan. Bukan menang hanya karena sudah masuk ke dalam Taman Eden. Bukan hanya itu, Adam dan Hawa juga sudah di Taman Eden. Tapi mereka akhirnya keluar juga sebab tidak memiliki kekekalan itu. Bukti kita dikatakan orang menang. Tidak bisa lagi dikalahkan dalam Firdaus. Tidak mungkin terjadi tragedi kedua kali lagi di Firdaus yang akan datang. Seperti yang terjadi zaman Adam dan Hawa di Firdaus yang dulu pertama kali. Tapi kita akan menang. Dan kemenangan yang pertama adalah kalau di tangan kita sudah bukan cuma sampai pada pohon kehidupan, tapi sudah mengambil dan memakan buah kehidupan, buah pohon kehidupan. Kita dinamakan kekal selama-lamanya. Tidak dalam dosa, tetapi dalam kesucian. Kita betul-betul menang. Wahyu 3. Wahyu Fatsal yang ketiga. Wahyu Fatsal yang ketiga. Ini kemenangan abadi. Inilah orang yang berdiri di tepi laut kaca. Seperti Musa menyanyikan nyanyiannya, begitu anak domba menyanyikan nyanyiannya, begitu juga kita nanti akan menyanyikan nyanyian kemenangan ini. Wahyu Fatsal, Fatsal 2 bukan Fatsal 3, Fatsal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, betapa jauhnya kita telah terkeluar dari Firdaus itu. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi hidup dalam kegelapan terus menerus, itu itu neraka. Hidup dalam kegelapan itu neraka. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas
yang juga kubenci. Ayat 7, ini kemenangan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan ini kemenangan pertama. Barang siapa menang, Barang siapa menang. Ini kemenangan pertama. Terus, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. jadi tidak dilarang lagi, sekarang diberi, dijamu. Perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah, bukan perjamuan daging, tetapi makan buah pohon kehidupan. Tidak ada pesta semacam ini. Ini pesta yang terbesar yang pernah terjadi. Sebab anak domba Allah menjadi harga. Untuk mendapatkan buah ini harus dibeli seharga darah anak domba Allah. Untuk menang ini, untuk mendapat buah ini, saudara-saudaraku, itu hanya bisa kita peroleh kalau dibayar harganya oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah dengan darah yang mahal. Harga yang termahal yang pernah dikatakan oleh Alkitab adalah darah Kristus. Dia yang membeli buah kehidupan itu. Betapa besar kasih Allah. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus yang Allah. ada di Taman Firdaus Allah. Kita sekarang berjalan kembali ke Firdaus. Jangan gugur di tengah jalan, saudara-saudaraku. Jangan gugur di tengah jalan, tapi berjalanlah sampai ke Firdaus, sampai ke pohon El Hayat, sampai makan buah pohon kehidupan. Artinya masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba. Ini pesta yang terbesar. Makan buah pohon kehidupan. Ini pesta terbesar, saudara-saudaraku. Yang tadinya manusia tidak mengalami itu, tidak diberi oleh Tuhan untuk mengalami ini, tapi sekarang oleh kasih karunia Tuhan izinkan kita kembali. Sidang jemaat ini dalam pelayanan kita minggu yang lalu, kita bersama-sama mendengar kembali ke Firdaus. Kembali ke Firdaus. Jangan hanya sampai di pintu Firdaus, tapi masuk ke dalam taman dengan harga yang sudah disediakan oleh Tuhan. Memerciki kehidupan kita dengan darah untuk kita dilayakkan masuk ke dalam taman, dilayakkan sampai ke pohon El Hayat, dilayakkan oleh Tuhan makan buah pohon kehidupan itu yang berada di tengah-tengah Taman Firdaus, yang ada di Taman Firdaus Allah. Sangat jelas arah kehidupan kita. Kalau saja kita mau mendengar firman Allah, sangat jelas arah kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kesempatan. Jalan ini sangat jelas, saudara-saudaraku. Apa yang saya jelaskan ini jelas. Ini arah garis besar. Kalau saudara setia dalam penggembalaan, saudara akan melihat nanti arah ini, perjalanan ini akan dijelaskan. Bagaikan tiap langkah kita dijelaskan, diterangi oleh firman Allah yang bagaikan pelita pada kaki kita. Setiap langkah pada darah Kristus itu langkah yang terang, bukan langkah gelap. Langkah kita pada pengikutan kita pada Tuhan, langkah-langkah yang ditinggalkan oleh Tuhan pada kita adalah langkah-langkah dalam percikan darah, membuat jelas, membuat terang, saudara-saudara. Langkah-langkah itu menjadi terang oleh darah Kristus. Sebab tidak ada kegelapan bisa ada di situ, sehingga kita tidak mungkin sesat. Raja Daud melihat itu dan dia berseru, Tuhan itu gembalaku. Dan dia akan bawa terus sampai ke bait Allah. Dan Mazmur pasal 23 dia sebut itu, Tuhan itu gembalaku. Dia yang memimpin. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25, langkah-langkah itu jelas.
Dia tidak tinggalkan perkara yang lain, yang tidak indah, tidak mahal, semahal langkah-langkah. Itu yang dia tinggalkan bagi kita, supaya kita mengikut jejaknya. Jejak ini akan berakhir sampai kita menemukan Dia Gembala Agung, pemelihara jiwa. Ini langkah-langkah, langkah-langkah ke Firdaus, sampai menemukan Dia. Saudara-saudaraku, sebab itu berpeganglah pada firman Allah, firman kehidupan. Setiap kali harus mengerti firman. Itu nomor satu. Jangan tidak mengerti firman. Sudah saatnya gereja Tuhan mengerti firman. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan, jangan dengan kekuatan sendiri. Setiap kali Tuhan memberikan kita perintah, apapun sulitnya, saudara-saudaraku, mungkin pengalaman itu sulit, tidak makan, merupakan pengalaman miskin, merupakan pengalaman apapun juga, tapi tetap berpegang pada perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, tetap berpegang pada perintah Tuhan. Di dalam rohnya yang suci, Tuhan memberikan kekuatan. Dan kalau kekuatan itu dari Roh Kudus, kita disingkirkan oleh Tuhan dari meninggikan diri. Jangan kamu tinggi. Apa yang terakhir kita berpegang pada kasih-Nya Tuhan, sehingga apapun godaan tidak mempan untuk menjatuhkan kita, sebab kita berpegang pada kasih setia-Nya Tuhan. Haleluya. Kita akan makan perjamuan suci ini. Pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita melakukan nyanyian kasih setia-Nya. 181. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan sambil melakukan kasih setiamu yang ku rasakan. Nyanyian rohani 181. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan makan dan minum perjamuan suci bagaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat pemakaian, supaya firman yang kita sudah terima sepanjang minggu yang lalu ini, saudara-saudaraku, baik lewat pemberitaan dari seorang gembala, seorang pendeta, seorang siapapun juga, maupun saudara di sini, saya percaya Roh Kudus menjamin saudara itu akan mendarah daging bagi kita sekalian. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Jadi di matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi di matamu, haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku nyatakan
lebih dalam dari lautan. Haleluya. Siapakah aku ini? Kalau kita sempat dipakai oleh Tuhan, ucapan syukur yang dinantikan oleh Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Dia? Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau gerakkan. Kita angkat tangan kita dua, kita menyembah Dia. Siapakah aku ini? Haleluya. Jadi di mata-Mu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kur sambil menyembah Allah. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi di mata-Mu. Dengan apa akan kuas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Turunkan tangan. Dari atas. Kasih setia, kasih anugerah, pemberian yang terbesar yang pernah diberikan oleh siapapun juga. Sebab diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerima, manusia yang diusir, yang dilarang untuk makan buah kehidupan itu. Tapi oleh korban Kristus, buah kehidupan itu diberikan seharga darah Kristus. Inilah kasih karunia. Kita lakukan kur dalam penyembahan. Kur. Siapakah dalam penyembahan ini, dalam nyanyian ini? Jika saudara ingin menyembah Allah, angkat tanganmu. Sebelum kita menerima tubuh dan darah, dengan tiada menghitungkan untung ruginya, Tuhan menebus kita. Haleluya, haleluya. Dengan kur. Haleluya, haleluya. Jika saudara ingin menyembah Allah, sembahlah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau Tuhan mau pakai kita bukan karena sesuatu kelebihan kita, justru hanya karena kekurangan kita. Haleluya.
sehingga kita tidak harus merasa lebih dari yang lain. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah sediakan jalan bagi kami untuk sampai ke dalam Firdaus, untuk masuk ke kota itu, bahkan sampai ke dalam pohon kehidupan untuk mengambil buah yang Engkau karuniakan kepada kami, agar kami hidup, agar kami makan dan kami hidup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu merupakan harga dari buah kehidupan ini. Kami hanya menerima dan mengucapkan